Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak di pembelajaran kita untuk matematika umum kelas 11 ini ya. Saat ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu ini materinya. Tak tutupan ya, ini lawas. Mohon maaf nggak bundar edit ya. Oke, untuk saat ini kita akan mempelajari pendahuluan dari materi limit kelas 11 untuk semester genap ini. Ya anak-anak, kalian bisa simak tayangan berikut. Ini materi awalnya saja. Akan dibaca-baca ya. Menentukan limit fungsi aljabar secara intuitif dan menentukan sifat-sifatnya. Kemudian mampu menggunakan sifat limit fungsi untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar di suatu titik, mampu menentukan nilai limit suatu fungsi. Nah, sakjane limit iku apa sih? Limit iku gampangane itu begini. Mendekati, nilai pendekatan ya, mendekati hampir sedikit lagi atau harga batas begitu. Jadi meh. Dalam bahasa Jawa meh namanya ya, mendekati. Konsep limit fungsi. Bilangan bulat manakah? Ini contoh ya, saya ambilkan bilangan real. Jadi paketmu juga sudah ada kok. Nanti silahkan disimak. Bilangan bulat manakah yang dekat ke bilangan 3? Lah kalau ditanya begitu kan, ya 2 Bu, gitu kan. 2, mungkin juga ada yang jawab 4, begitu. Ya kan, yang dekat ke 3 itu loh. Kemudian kalau bilangan bulat jawabannya itu. Kalau bilangan real manakah yang dekat ke angka 3? Kan kayak bilangan real kan termasuk yang koma-koma itu. Yang dekat ke angka 3, tetapi bilangan manakah yang paling dekat ke bilangan 3? Yang dekat dan paling dekat. Coba kita analisis dari kalimat-kalimat ini tadi. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Bentar. Ya, mari kita uji melalui garis bilangan. Perhatikan gambar berikut. Ini angka 3-nya ya. Angka 3-nya. Ini bilangan-bilangan yang dekat tadi. Yang bilangan real yang dekat ke angka 3 mungkin 2,75. Kalau dari sini 3,25 kan dekat. Nek di zoom mana? Nek di zoom mana dadi iki. Ki angkane 3. Nek kene ono 3,01. Nek kene ono 2,99. Terus di zoom mana? Ini angka 3. Ternyata di sini ada yang deket gitu, ada 3,0001. Di sini ada kok 2,9999. Jadi tadi sesuai judulnya limit tak mendekati ya. Di sini paling dekat gitu. Jadi ini yang masih kasar, dan kita zoom ternyata ada angka ini, ada angka ini, ada yang angka yang dekat lagi. Nah, analisisnya. Nah, pada garis bilangan pertama, jadi yang saya jelaskan, yang dekat ketiga adalah sekian, 2,75 atau 3. Pada garis bilangan kedua yang dekat ke angka 3, ini. Pada garis bilangan ketiga yang dekat ke angka 3, nah ternyata lebih ada bilangan yang lebih dekat lagi. Ya, lebih dekat ke angka 3. Namun hanya ada satu bilangan yang dekat ke angka 3, baik dari sisi sebelah kiri maupun sisi sebelah kanan. Begitu. Dekat sekali, mungkin 2,99999. Begitu. Jadi dekat sekali ke angka 3. Ada satu bilangan. Nah, bilangan itu adalah kita definisikan dengan menggunakan seperti ini. Semua X yang mendekati 3 dari arah kiri ditulis X mendekati 3 arah kiri, 3 pangkat ini negatif dari arah kiri. Semua X yang mendekati 3 dari arah kanan ditulis X menuju 3 dari kanan. Itu 3 X mendekati 3 plus, yang atas 3 min. Nah, secara intuitif seperti ini. Untuk fungsi fx sama dengan x plus 1. Untuk x anggota R, tentukan nilai fungsi fx untuk x mendekati 2. Nah, ini. Ya, arti fungsi fx sama dengan x plus 1 untuk x anggota R. Ya. Kita tentukan nilai fungsi fx untuk x plus 1 pada saat x mendekati 2. Ini kan angka 2. Didekati dari ini mungkin dari 1,2
1,2, 1,5 hasilnya berapa? 2,5. 1,7, 2,7, 1,9 hasilnya gini. 1,999 hasilnya 2,9. Kan ini disubstitusi ke sini, ya kan? Kalau yang dari sini 2, di sini dulu 2,7, 3,7, 2,5, 3,5, 2,1 sampai yang rodok deket ini 2,001 ternyata dia hasilnya 3,001. Nah, ini ketika dia 2 ini loh hasilnya piro sakjane gitu. Makanya ini ada tanda titik-titik. Nilai-nilai X yang dekat kedua kita substitusi ke sini. Nilai-nilai X yang dekat kedua dari kanan, ini dari kiri, kita substitusi ke sini. Ternyata kalau kita gambar pada sketsa dari bidang kartesius, ini adalah gambarnya untuk Y sama dengan X plus 1 persamaan garis lurus. Ini angka 2, seret. Nah kan banyak sekali. Garis itulah himpunan titik-titik ini. Nah, di sini ada sekali angka yang dekat-dekat ke angka 2. Ya, ke angka angka 2 yang didefinisikan oleh fx sama dengan x plus 2. Ternyata nilainya berapa? Jika kita amati tabel dan sketsa di atas, maka ada beberapa hasil pengamatan sebagai berikut. Terdapat tak hingga bilangan real yang mendekati 2. Iya, banyak sekali. Ketika ada 2,0001, masih ada lagi 2,000001. Masih ada bilangan yang dekat lagi begitu. Setiap titik di sumbu X atau daerah asal mempunyai pasangan di sumbu Y atau daerah hasil. Nah, setiap nilai pada fungsi mendekati 3 pada saat X mendekati 2, ya kan? Baik dari sebelum 2 maupun sesudah 2. Baik dari kiri maupun dari kanan, ternyata angkanya dekat ke angka 3. Tampak bahwa pendekatan ada dari kiri dan kanan pada tabel dan sketsa. Nah, secara matematika, nilai fungsi fx sama dengan x ditambah 1 mendekati 3 pada saat X mendekati 2. Nah, ini deket-deket ke angka 2, hasilnya ternyata dekat ke angka 3. Ini ditulis limit X mendekati 2. Jadi limit itu operasinya karena mendekati. Limit X mendekati 2 dari X ditambah 1 hasilnya adalah 3. Gitu ya. Jadi menganalisisnya dari bilangan-bilangan yang dekat kedua baik dari arah kiri maupun dari arah kanan. Kemudian kita tabelkan. Begitu cara menghitung limit. Definisi. Misalkan f sebuah fungsi f dari R ke R dan misalkan L dan C anggota himpunan bilangan real, maka limit X mendekati C, fx itu nilainya adalah L jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua X mendekati C. Jadi itu. Analisisnya dari mana? Dari sini, dari kamu lihat di catatan ini. Limit X mendekati C fx nilainya sama dengan L dibaca. Limit fungsi fx untuk X mendekati C hasilnya sama dengan L. Kita menyatakan bahwa fx mendekati L ketika X mendekati C yang terdefinisi pada selang atau interval yang memuat C kecuali mungkin di C sendiri. Kemudian limit ini akan terdefinisi apabila limit X mendekati C fx itu hasilnya sama dengan L jika dan hanya jika limit X mendekati C dari kiri, C pangkat negatif, fx itu hasilnya harus sama dengan limit X mendekati C dari arah kanan fx, hasilnya harus sama dengan L. Makanya tadi saya bilang ketika X-nya diganti dengan angka 2, angka yang mendekati 2 baik dari arah kiri dan arah kanan, ternyata hasilnya yaitu L. L-nya berapa? 3 di bilangan tadi untuk fungsi fx sama dengan X ditambah 1. Jadi harus sama limit kiri dan limit kanan. Contoh soal, jika fx sama dengan x, maka tentukan nilai fx untuk x mendekati 1. Penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan tabel berikut. Misalkan y sama dengan fx sama dengan x, sehingga dinilai fungsi. Coba, fx sama dengan x untuk x mendekati 1. Satunya di sini. Kita ambil dari kiri, 0,2, 0,5, 0,999. Hasilnya itu karena fx ya. 1,001 disubstitusi ternyata hasilnya sama. Ini masih ada yang dekat lagi di titik-titik sini.
Jadi nilai fx sama dengan x itu berapa untuk x mendekati 1? Kita analisis dari bilangan-bilangan di kirinya 1 dan di kanannya 1. Jika X mendekati 1, baik dari arah kiri maupun kanan, maka Y akan mendekati angka 1. Karena fungsinya tadi kan Fx sama dengan X. Jadi ini ditulis untuk limit X mendekati 1 pangkat negatif, 1 negatif, berarti limit X mendekati 1 dari arah kiri X, itu hasilnya 1. Limit X mendekati 1 positif, berarti dari arah kanan dari fungsi X, hasilnya juga 1. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, hasilnya sama dengan 1, berarti limit itu terdefinisi. Jadi analisisnya pakai itu. Limit kiri dan limit kanan hasilnya harus sama. Caranya dengan menggunakan tabel tadi. Nah, ini sifat limit fungsi. Fxl, Gxl, dan seterusnya. Kamu tinggal, kalau ditambahkan ya masing-masing ditambahkan. Limitnya tetap ikut ya, jangan lupa untuk penulisan limit ini. Penulisan limit ini jangan sampai lupa. Jadi harus ikut ojo moro-moro fx ditambah gx gitu. Itu sudah aljabarnya. Tapi kita menuju ke nilai pendekatan. Jadi limit harus ditulis. Nah, ini tambahan saja. Untuk kekontinuan fungsi fx dikatakan kontinu pada satu titik x sama dengan a jika, nah ini, apa, fa-nya ada, limit fx-nya ada, limit fx sama dengan fa. Nanti silakan untuk dicatat dan dibaca-baca sendiri. Ini untuk tambahan ya, untuk pengayaanmu biar lebih paham tentang kekontinuan limit. Ini bolong berarti tidak terdefinisi di sini ya, tidak nyala. Tidak terdefinisi di X, tidak kontinu. Nah, ini lanjutannya. Saya bacakan aja. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka fx tidak mempunyai limit di X sama dengan A, nanti tidak nyambung kayak gini. Jadi kalau digambarkan kayak gini, fungsi fx tidak kontinu di X sama dengan AA. Tidak kontinu di X sama dengan A, karena apa? FA ada, limit fx ada, tapi nilai fungsi tidak sama. Ya, ini ya. Yang di sini bolong, yang di sini kan tertutup, jadi tidak kontinu. Nah, ini juga lanjutannya seperti itu. Ini kontinu karena limitnya ada, ini sama. Lah, ada dan sama. Contoh. Nah, ini. Periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2 jika tidak sebutkan alasannya. Ini bentuk apa? Nanti akan kita bahas ya. Nah, mohon maaf. Fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Ya, jadi ini tidak ada. Nanti akan kita bahas supaya ini ada nilainya, caranya bagaimana di materi selanjutnya. Ya, jadi untuk apa? Pendahuluan materi saja. Panggil sih, Rek. Saya percepat aja. Nah, ini sekarang. Nanti kalau kamu silahkan membuat latihan soal dan dikerjakan di buku masing-masing. Uji kompetensi 6.1. Ini soal-soal nomor ini. 2B, 2C, 5A, 5D di halaman sekian. Ya. Akan nanti dicoba untuk mencari nilai-nilai limitnya. Oke. Ya. Baik anak-anak, untuk kesempatan pagi hari ini mungkin itu yang bisa Bu Nur sampaikan untuk pendahuluan limit ya. Untuk kekontinuannya tadi adalah untuk materi pengayaanmu saja. Tidak ada di buku paket, hanya tambahan dari karena slide-nya ada, jadi saya sampaikan sedikit gitu. Kenapa saya percepat? Karena di materinya juga tidak sampai situ. Untuk pengayaanmu biar tahu ada kekontinuan, ada ketidakkontinuan pada sebuah limit fungsi. Baik, untuk tugas-tugas yang belum silahkan untuk dipenuhi, karena bagaimanapun juga nilai kamu saya akumulasi dari selama daring dan juga nanti untuk beberapa waktu ada luringnya ini, ya tetap dipertimbangkan begitu. Tetapi bagaimanapun juga ketika grafik nilaimu pengiriman tugasnya tertib, maka insya Allah nilai rapotnya akan semakin mencuat. Tetapi ketika tidak, ya sesuai dengan yang kamu tulis di Google Form itu, siap menanggung segala konsekuensi akibat kelalaian masing-masing peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, semoga sukses selalu.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.